Jordan sekarang. Oh, gambarnya tidur Jordan. Oke. Kalau Jordan ini umur 11 tahun, Dok. Keluhannya pola tidurnya itu tidak teratur. Jadi kadang dia tidurnya cepat, kadang tidurnya lama. Kalau ditegur kadang marah dan tidak mau mendengar. Sering mengatakan kata-kata kasar. Saat ditanya bilang, kenapa kamu ngomong kayak gini? Dengar dari mana? Katanya dengar dari kokonya. Ya, dalam hal pelajaran kadang ada beberapa pelajaran yang masih Jordan sering lupa. Dan kalau belajar dia suka pilih-pilih materi. Tapi kalau dipaksa dia akhirnya bisa ngikut, Dok. Oke. Ya, terus kata laporan mamanya itu terakhir Jordan itu sempat ngeluh katanya sudah capek minum suplemen, Dok. Jadi iya, jadi kan Jordan ini kebanyakan aktivitas di luar, Dok. Jadi mamanya itu cuma bisa pantau kalau saat malam. Oke. Ya katanya kadang bocor-bocor minum suplemennya, Dok. Bolong-bolong minum suplemennya. Ya ginilah anak kita ya. Sama dia ini banyak mau ngemil, dokter. Jam 9 malam saja itu masih mau ngemil. Oke. Untuk perkembangannya, Dok, kami kan kadang bertanya sama terapis di Pelita Mandiri, soalnya dia terapi di Pelita Mandiri. Kata terapisnya itu sudah mulai bisa fokus saat pelajaran. Kalau dinasihati kadang kan kita ajak bicara Jordan, soalnya kan sudah dewasa juga 11 tahun. Jadi kadang kita bicara, kalau dinasihati secara lembut itu kadang dia mau mendengar, Dok. Yang menasihati kamu atau orang lain? Kita, Dok. Bukan lain, yang menasihati cewek cantik dia harus mendengar. Dia cowok nih. Ya kan, yang mendengar saya cewek cantik ya dia mendengar. Kalau yang menasihati saya, walaupun lembut belum tentu didengarkan. Ya, oke lah. Oke, good lah. Terus untuk suplemennya, Dok, sekarang Symbionya itu 2 pagi 2 malam. Aksanya 1, Nutracarenya 5 tiap makan besar. Terus untuk ngemilnya itu dikasih 2 kapsul. Untuk suplemennya masih 2 itu aja, Dok. Menurut hasil pemeriksaanmu, bagaimana suplemennya? Apakah sudah mencukupi atau kurang? Sama maaf dokter, Aksa itu 2 dokter setiap hari. Ini tidak ditulis. Sama Aksa 2 setiap hari, Biostrat 3 setiap hari, dokter. Bagaimana kelanjutannya ceritanya? Ini dok, mohon maaf ada beberapa suplemen yang kami lupa tulis, dok. Oke. Aksa itu Jordan minum 2, Biostrat 3 dokter setiap hari. Oke, good. Soalnya kita lihat memang di masalah di lain-lainnya oke, ini tinggal perilaku. Iya dok. Kalau menurut saya ya, ini mungkin perlu bantuan terapi non biomedis loh untuk bantu mengatur dia, mendisiplinkan lah istilahnya. Saya itu mendisiplinkan anak. Kalau di hal yang lain-lain nggak ada masalah sih, semuanya oke. Kamu sudah cek belum di tempatnya si Autism Kit? Oh belum dokter, Autism Kit. Soalnya Jordan ini baru hampir 6 bulan sih dok. Mulainya bulan Juli. Bulan Juli baru mulai. Nggak apa-apa, wong nilainya juga rendah gitu loh. Iya, dokter. Sekarang masih tenol. Oke, kamu nanti coba, kamu selang-seling. Soalnya kan aku kepingin lihat yang tadi kamu bilang sering lupa, belajar pilih-pilih. Belajar pilih-pilih itu takutnya dia nggak suka yang bangsanya matematika loh. Ya Pak, pilih-pilihnya yang mana dia ternyata? Suka yang mana? Kemarin sempat bilang dok, kalau dia nggak suka yang tematik. Oh iya, tematik. Bilang nah, tematik. Itu persis tuh gangguannya ada di yang 2 minggu lagi kita bahas itu. Coba kamu buka, ya, itu gangguannya di mana ya itu ya. Osipital ya kalau nggak salah itu gangguan di osipital kalau nggak salah itu. Nah, aku udah curiga itu tadi. Kalau ini sih temporal sama cerebellum. Midpons. Ya nggak apa-apa lah, cerebrum masih bisa. Oke, kamu benerin nanti. Ya sambil diselang-seling aja. Paling enggak biar orang tuanya gembira gitu, anaknya ada progresnya lah. Sedangkan nanti masalah yang ngomong kata-kata kasar, nah itu nanti minta tolong orang Pelita Mandiri. Ya masa kita ya. Nanti akhirnya nanti
selalu harus didampingi sama Dispa sama Fitri nanti biar ngomongnya lembut dok. Nah. Pernah juga dok kayak curhat begitu dokter kalau kan kalau di rumah itu kokonya bisa main game, kenapa dia tidak bisa, kayak gitu dokter. Ini gini, kalau gini ya, kalau seandainya dia menyampaikan informasi ke kamu dengarkan, oke, boleh. Kamu jangan ngasih keputusan apa-apa, kamu coba menghibur doang. Ya sabar ya, mungkin orang tuanya atau mama papa punya pertimbangan yang lain. Nanti coba, kalau kamu sudah lebih baik, mungkin kamu lebih rajin, kamu kasih yang positif, bagus. Tapi informasi itu kamu sampaikan ke orang tuanya. Iya dok, kadang kami sampaikan. Ya, anaknya cemburu. Iya betul. Nah, anak jealous ini anak normal kok dilihat nilainya ini anak normal ini. Iya. Tidak ada masalah ini ya. Cuma 8 ya. Perilaku ya cuma kali ngomong kata-kata kasar doang dan mungkin kalau dilihat di perilaku ini mungkin masalah kesehatan ini karena dia alergi doang ini, bukan karena yang lain-lain ini. Ini anak normal. Kalau menurut aku anak normal ini. Oke, good. Nah, ini anak kesayanganku ini. Umur berapa sekarang dia? 25 ya? 25 tahun, dokter. Masa lebih tua Yuan? Yuan 26 ya, tadi ya? Iya, Yuan 9. Kamu nggak salah Yuan 26. Kok ingatku Yuan masih belasan tahun sih? Dokter. Sudah 26 ya Yuan ya? Iya, dok. Nggak tahu. Oke, Adnan sekarang. Adnan ini keluhannya masih ada steaming, lompat-lompat, ketawa-ketawa masih ada, tepuk tangan juga masih ada, memukul kepala kalau lagi emosi dan gemes masih suka mengoceh, emosi selalu ada penyebabnya dokter. Misal dia kan ini suka terbang dokter, maksudnya naik pesawat, keluar daerah, kan masa pandemi jadi nggak bisa, jadi dia tuh selalu menagih itu sama orang tuanya. Terus ya mungkin pernah dijanjikan, tapi betul. Kan dia nagih, tapi dia nggak tahu kalau situasinya udah berubah. Iya betul. Suka teriak-teriak, kosakatanya juga masih kurang. Terus perkembangannya kalau untuk pekerjaan rumah tuh dia sudah mandiri dokter, cuci piring sendiri, merapikan tempat tidur. Jadi kalau misalnya pagi-pagi itu dia sudah bersih dokter, sudah selesai mandi apa-apa sudah semua bersih dilakukannya. Terus untuk fokus dan pemahaman juga katanya baik dokter. Sekarang Adnan dulu sebelumnya sempat porsi makannya itu meningkat, sekarang sudah lebih normal lagi. Tadi balik Neng, tadi kan kita ada topik yang lain ya, yang aku baru ingat ya. Yang makannya nambah tadi siapa? Yang makannya sekarang jadi nambah. Itu kalau makannya nambah, ingatkan nutrakernya nambah loh. Jason dokter. Jason ya. Nah, kalau makannya nambah, nutrakernya nambah. Oke. Tiba-tiba keinget tadi itu kepotong gara-gara low bed. Sekarang bateraiku terisi kembali, yang di otak langsung tahu ada yang kurang tadi. Untuk kembali ke Jason dokter, mohon maaf. Tapi kalau mamanya itu ada keluhan ini dok, kalau nutraker ditambah jadi susah tidur dokter, gelisah. Nutraker ditambah yang mana? Yang waktu makannya lebih baik. Ini loh, cuma dikasih waktu makannya banyak. Kalau makannya nggak banyak, nggak usah dikasih. Kan nutraker dikasihnya sesuai dengan porsi makanan. Oh iya dokter. Bu, kalau makannya biasa, ya dikasihnya lebih. Kalau nggak makan, ya nggak usah dikasih. Kalau makannya sedikit, mungkin cuma 1. Tapi kalau makannya 5 piring, Bu, ya kasihnya 10 gitu loh. Iya, Maksud makannya 5 piring, ngasihnya tetap 1, yo nggak ada yang kepotong nanti. Itu maksud saya kayak gitu. Jadi nggak setiap saat dosisnya harus 5. Jangan, ini nanti lah minggu depan, minggu. Besok minggu saya bahas ini. Wah, ternyata orang-orang masih salah nih cara pakai enzimnya ini. Oke. Jadi nggak harus ditambah setiap kali makan, enggak. Ditambah kalau porsi makannya nambah. Gitu ya. Ini ngomongnya bukan sama kalian ngerti. Ngomong sama orang tua. Oke, apalagi teman-teman. Nah, terus untuk kita balik kanan ya, balik kanan lagi ya. Oke, ayo. Ya dok, untuk Adnan suplemennya Nutraker 3-4 saat makan, ngemil 2 kapsul, Sinbio 2x2, Diostrat 4x1, Aksa 2x1, Prof D 3-4 tablet. Oke. Terus untuk attack-nya. Aku nggak ngomong attack dulu. Oh ya dokter. Aku ngomong itu loh. Kalau kamu lihat keluarnya tuh steaming, lompat-lompat, ketawa-ketawa masih ada, tepuk tangan, memukul kepala lagi emosi gemes, itu tanda-tanda apa? Dysbiosis sama alergi dok. Nah iya.
Itu coba diberesin dulu. Disbiosisnya dia kira-kira karena apa? Tadi kalau kita ngomong bukan karena jamur, bukan karena bakteri, apakah karena yang virus? Autism kit-nya sudah dikasih enggak? Belum, dokter. Ngomong-ngomong aku curiga nih, kamu ngasih gambarnya gambar U2 lagi. Kan galak banget ini berarti ini. Oke ya. Itu coba kamu cek ya. Terus kalau dia masih memukul kepala, artinya apa? Anak itu mungkin masih gak ada rasa sakit loh. Iya, dok. Morfinnya masih tinggi. Coba kamu cek kebutuhan suplementasinya. Apa sudah pas atau kurang? Ya karena masih mukul kepala, kecuali mukul ke kepalanya sekali terus dia kaget, sakit. Tapi kenapa kalau ada kejadian gitu lagi kok diulangi lagi gitu loh. Berarti dia masih ada rasa tidak sakit. Coba diberesi dulu, suplemennya dicek. Ternyata kalau dia ternyata masih kurang dosis suplemen diperbaiki. Iya, dokter. Oke. Terus kamu mau ngomong apa tadi ATEK? Oh, ATEK-nya nilainya udah rendah semua ini. Iya, tapi kalau masih kayak gitu ya aku gak berani buka otak. Tapi nggak tahu sih, sudah kamu tes belum? Buka belum? Belum sih, dokter. Masih fokus ke alergi, dok. Oke. Terutama alergi apa yang dia masih ada? Kacang-kacangan. Iya, food additive kacang-kacangan. Kacang-kacang yang tahu itu. Oh iya, yang kacang-kacangan, dokter. Selalu itu ya, anak-anak kita itu yang bandel itu biji-bijian itu ya. Iya. Bolak-balik selalu keluar lagi. Oke. Dulu aku ketemu ya, waktu zaman dulu. Waktu tahun 2007-2008, aku bantu salah satu klinik Bikom di sana. Aku yang melakukan tes, gak pakai Asira, waktu itu belum ada Asira. Orang Makassar tuh rata-rata alergi sama nasi loh, sama beras loh. Coba kamu cek nanti anak-anakmu alergi beras enggak? Aku sampai curiga semua berasnya Makassar tuh. Berasnya Makassar dikasih apa ya? Kok anak-anaknya jadi alergi semua gitu. Coba dicek ya, alergi beras. Soalnya kalau pakai ampul kita kan berasnya lain ya. Iya. Beras Jerman punya kita. Beras Jerman, beras Jawa ya. Lain sama beras Makassar ya. Beras Makassar mungkin lebih bagus. Oke, terus rencana kalian untuk Adnan selain itu, apalagi? Hormonalnya juga, dokter. Hormonalnya kenapa? Kalian cek? Masih ini sih, dokter. Masih kadang 2 minggu sekali mau dokter hormonal. Butuh terapi hormon. Oke. Jamur? Biasanya kan terapinya kita jamurnya juga iya, dokter. Karena Adnan ini kadang masih ada ketombenya, dokter. Sering ketombean. Oke, coba kamu mungkin disbiosisnya dari jamur itu. Iya, dok. Dari jamur itu kandidanya itu. Coba kamu terapi kombinasi kandida sama testosteron. Oh iya, dokter. Dikombinasi aja. Apalagi? Jamurnya ini yang dari ampul itu kan, dokter, yang SPC3. Ya, kamu cek aja. Oh iya, kalau seandainya dari ampul nggak bisa, langsung ambil dari Bikom aja. Oh iya, dokter. Tarik yang paling cocok. Kalau nggak divariasi, kalau lagi terapi alergi, kamu mau masukin anti jamur, masukin dari Bikom. Tapi kalau dia lagi terapi jamur penuh, ya sudah kamu fokus, kamu balik aja programnya di Bikomnya. Tinggal main channel 1 atau channel 2, dibolak-balik gitu. Pasti sukses lah. Ini nilainya udah bagus ya, menyenangkan ya. Kalau Adnan ini sudah bisa diterapi buka blok otak belum ya, dokter? Selama nggak marah, nggak mukul tadi boleh, tapi lebih baik kamu cek pakai analisa tensor. Iya, dokter. Soalnya kamu tadi bilang kan penyulitnya dia itu tiap 2 minggu sekali hormon. Nah ini coba kamu lihat, kalau seandainya dia diterapi, ya kalau per 5 hari katakan 2 minggu 3 kali bisa nggak? Supaya kita waktunya nggak habis ngurusi hormon itu loh. Jadi dia lebih efektif. Jadi kamu anjurkan terapi per 5 hari bisa enggak? Kalau seandainya dengan analisa tensor bisa, tinggal konfirmasi ke orang tuanya. Boleh nggak diterapi per 5 hari? Iya, dok. Kalau nggak bisa datang pun kan kita bisa pakai jarak jauh untuk alergi makanannya dan teman-temannya. Iya, dok. Kalau saya cek tadi pakai analisa tensor, dia memang mau, dok, untuk per 5 hari. Oke. Coba disarankan ke orang tuanya, ya. Kalau bisa per 5 hari. Kalau dia repot datang ya, yang pas nggak datang yang online kita kerjakan, yang nggak perlu kehadiran anak. Ya kita kerjakan yang itu, alergi makanan lah, hormon lah. Ya.
Kalau Iya, buka blog kan usahakan anaknya datang. Cukup sih dokter. Oke, next. Wah, gua ya next. Dave, sebentar. Aku ingat-ingat dulu Dave ini yang mana. Oke, aku tahu dah. Ayo, yang mana ceritanya? Dev umur 8 tahun dokter, steaming dan gigit baju berkurang. Sekarang itu semakin malas ngomong dok. Hanya 2 kata, misalnya kalau mau pinjam HP dan buka. Tuh. Terus artikulasi tidak jelas. Sekarang lebih kuat makan. Sekarang Dev suka melempar barang. Sudah 2 kali kejadian kalau ini dok, buang air besar di sembarang tempat. Tapi itu misalnya dalam sebulan ini harus sekali. Terus 3 bulan yang lalu juga pernah itu dok. Enggak sering, jarang-jarang. Terus padahal sebelumnya tidak pernah seperti itu. Terus masih suka menendang atau menarik rambut orang kalau ada keinginan yang dilarang. Dari sini aja udah ketahuan, Neng. Gangguan apa ini, Neng? Gangguan apa? Ketahuan kan steaming, gigit baju, itu masih ada ngomong, iya. Iya. Udah ketahuan gangguannya gangguan disbiosis ini. Sudah nanti coba dicek ya. Terus lanjutkan perkembangan. Perkembangan kalau ditegur sudah bisa marah. Tidur bagus, jika diinstruksi Dev sudah bisa menolak jika tidak mau. Setelah kan Dev ini sempat mimisan dokter. Jadi kami berikan itu ampul yang stop blood itu tidak pernah lagi mimisan. Terus beberapa hari ini Dev sudah pintar untuk mengambil barang yang ada di kolong meja atau di kolong meja. Dulu itu dia enggak bisa dokter. Tapi kalau ada barang yang di atas dia bisa pintar untuk ambil kursi, manjat, itu bisa. Terus kalau ada ada kayak rasa penasaran sama anggota tubuh orang, misalnya rambut mamanya dilihat-lihat gitu dok. Terus sempat berhenti Bicom di bulan Oktober yang lalu dokter, tahun lalu, dan baru mulai lagi ini terapi. Apa-apa. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus? Iya dokter, karena mungkin jarak ya dokter, soalnya mamanya sempat ke Manado. Iya benar. Ya. Dan waktu itu mungkin kita belum memperkenalkan Bicom JJ. Iya betul. Ya nggak apa-apa lah. Oke.